Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Faradiba. Di sini saya akan menampilkan beberapa slide dari MK Pengantar Ilmu Politik dengan 4 materi. Materi yang pertama itu ada sejarah dan perkembangan politik, kemudian pendekatan dalam ilmu politik, hubungan ilmu politik dan ilmu sosial, dan demokrasi. Baiklah, materi yang pertama sejarah dan perkembangan politik. Di sini menyangkut tentang sejarah dan juga perkembangan politik. Di Yunani kuno, pemikiran tentang negara sudah dimulai dari tahun 450 sebelum Masehi. Di India dan juga Cina sudah mewarisi berbagai tulisan politik perkiraan tahun 500 sebelum Masehi. Dan di Indonesia, karya tulis yang membahas tentang kenegaraan, misalnya seperti Negara Kertagama ditulis pada masa zaman Majapahit. Sudut pandang perkembangan ilmu politik. Perkembangan ilmu politik dilihat semata-mata dari pandangan. Jika ilmu politik dilihat dari sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik baru akan lahir pada akhir abad ke-19. Dan jika ilmu politik dilihat dari sudut pandang yang luas seperti sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik sudah tua usianya. Yang kedua, pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama ada pendekatan neo-marxis atau disebut dengan neo-marxis. Yang kedua, teori ketergantungan atau disebut dengan dependence theory. Yang ketiga, pendekatan pilihan rasional atau disebut rational choice. Yang keempat, pendekatan institusional baru atau new institutionals. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Ada beberapa hubungan-hubungan ilmu politik yang berhubungan langsung dengan ilmu sosial. Karena kita tahu sendiri bahwa ilmu politik itu ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri dan bergantung juga pada ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama seperti hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah, hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi, kemudian hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi, kemudian hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi, hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi, dan juga hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Yang terakhir ada demokrasi. Demokrasi sendiri kita pahami yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan makna ini tidak salah, karena demokrasi yang baik itu harus dimulai dengan rakyat yang cerdas. Adapun pembagian demokrasi. Yang pertama, demokrasi konstitusional. Yang kedua, demokrasi parlementer. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Yang keempat, demokrasi Pancasila. Yang kelima, demokrasi rakyat. Yang keenam, demokrasi Soviet. Yang ketujuh, demokrasi nasional. Baiklah, sekian ringkasan dari 4 materi. Dan saya memiliki motivasi yang saya kutip dari Aristoteles, yaitu pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Maka tetaplah kamu menuntut ilmu, tetaplah kamu menuntut pendidikan tersebut, karena itulah bekal terbaik untuk perjalanan hidupmu. Oke, sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.